Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukrul lahu ala taufiqih wa amtinanih wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'ziman li sya'nih wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahma wasi'a wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam semoga tetap terus tercurah limpahkan untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, serta para sahabatnya, serta orang-orang yang mengikuti petunjuk beliau dengan baik dan benar sampai akhir zaman. Alhamdulillah, atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala, di malam hari ini kita bisa berkumpul di sini dalam rangka pengajian rutin setiap malam Senin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada malam hari ini tema yang akan kita bahas yaitu tema tentang fikih mahram. Mahram artinya, asal katanya ahrama yuhrimu ihraman. Artinya itu haram, yang diharamkan. Nah, mahram dalam istilah fikih yaitu orang-orang yang diharamkan untuk dinikahi. Jadi mahram menurut istilah fikih yaitu orang-orang perempuan, kalau konteksnya kita laki-laki, perempuan-perempuan yang haram dinikahi. Yang benar pengucapannya kalau mengikuti bahasa Arab yaitu mahram. Tapi kalau mengikuti istilah bahasa Indonesia itu muhrim. Tergantung kita mau ikut mana. Kalau ikut asal kata bahasa Arab
maka istilah yang benar adalah mahram. Kalau ikuti istilah bahasa Indonesia yang sudah jadi bahasa Indonesia, istilahnya itu muhrim. Yang lebih tepat mahram. Cuman muhrim juga bener lah ya, karena sudah termasuk kata serapan bahasa Arab ke bahasa Indonesia, di bahasa Indonesia. Kalau muhrim artinya secara bahasa Arab itu orang yang pakai pakaian ihram. Jadi kalau mau pergi haji atau umroh, nah itu kan kita pakai pakaian yang putih-putih itu ya, yang laki-laki dan perempuan. Nah itu namanya pakaian apa? Ihram. Orang yang memakainya disebut muhrim. Tapi kalau yang akan kita bahas ini perempuan-perempuan yang haram dinikahi, maka yang benar adalah mahram. Cuman dua-duanya boleh dipakai, tergantung kita biasanya yang mana. Cuman kebanyakan ustadz kemungkinan akan mengkoreksi, menyalahkan, salah itu muhrim, yang benar itu mahram. Nah perlu kita pahami ya, penting nih, tegaskan, pahami, mahram adalah wanita-wanita yang haram dinikahi. Kalau konteksnya buat ibu-ibu, berarti laki-laki yang haram dinikahi. Maka tergantung nih konteksnya kita berbicara dengan siapa. Karena berbicara dengan jamaah laki-laki, maka yang akan kita bahas adalah semua perempuan yang haram dinikahi. Nggak boleh kita nikah sama dia. Nah, siapa saja mahram? Mahram terbagi 3 kelompok, 3 golongan. Terbagi berapa? 3. Diingetin ya poin-poinnya, karena ilmu tuh nempelnya di poin-poinnya, bukan cuma sekedar paham, tapi poin-poinnya hafalkan, ingat biar bisa menjelaskan ke orang lain. Mahram terbagi 3 kategori, 3 kelompok. Yang pertama mahram karena nasab, karena keturunan, karena hubungan darah. Yang kedua mahram karena pernikahan. Ini belum dipakai. Mahram karena pernikahan. Yang ketiga mahram karena persusuan. Jadi selain ada saudara seperguruan, nanti ada juga Pak saudara sepersusuan. Jadi kalau nggak punya saudara seperguruan, barangkali bapak-bapak punya saudara sepersusuan. Nah, apa dalilnya mahram? Surah An-Nisa ayat 23. Di situ disebutkan mahram secara global. Jadi di Quran itu pembahasannya hanya global, tidak terlalu rinci. Nanti akan dirincikan tuh oleh ulama lewat diagram ya, lewat bagan mahram. Nanti ada tuh bagan mahramnya dari atas, bawah, samping. Itu lengkap oleh ulama. Cuma kalau di Quran itu secara umum saja, gambaran umum, dan itu sudah mewakili memang. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul wa ummahatukum allati arda'nakum
wa akhawatukum minar radha'ah wa ummahatun nisaikum wa rabaikumul lati fi hujurikum min nisaikumul lati dakhaltum bihin fa illam takunu dakhaltum bihin fala junaha alaikum wa halailu abnaikumul ladzina min aslabikum wa an tajma'u bainal ukhtain illa ma qad salaf innallaha kana ghafurur rahima. Jadi kalau ketemu ayat ini pas tadarusan, oh berarti kita tahu ini ayat membicarakan tentang mahram. Tadarusan bagus, alhamdulillah dapat pahala. Cuman sebaiknya juga diiringi dengan memahami Al-Qur'an. Cara memahami Al-Quran itu sebagian dari belajar fikih, bukan berhenti di tahsin, tahfiz, bukan. Memahami Quran tuh ya belajar fikih, belajar akidah, belajar akhlak, belajar sirah, belajar tafsir dan lain sebagainya. Jangan belajar Quran tuh hanya berhenti di tahsin sama tahfiz. Itu mah berarti hanya berkutat pada apa? Pada membaca Quran. Boleh, bagus. Cuman ya harusnya sudah lebih meningkat lah ya wawasannya, ilmunya. Jangan puluhan tahun itu aja, tahsin, tahfiz, tahsin, tahfiz. Padahal kan kita tuh disuruhnya memahami Quran dan mengamalkannya, bukan cuma sekedar membacanya. Nah, di ayat ini diterangkan ya, diharamkan atas kamu, ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan. Langsung aja nih ke poin-poinnya. Yang pertama di ayat ini ibu kandungmu. Yang kedua anak-anakmu yang perempuan. Yang ketiga saudara-saudaramu yang perempuan. Yang keempat saudara-saudara bapakmu yang perempuan. Yang kelima saudara-saudara ibumu yang perempuan. Keenam anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki. 7, siapa tuh yang 6? Ponakan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki. 7, anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan. Keponakan lagi ya, cuman dari saudara yang perempuan. Yang ke-8, ibu-ibumu yang menyusui kamu. Ibu susuan, bukan ibu kandung. 9, saudara perempuan sepersusuan. 10, ibu-ibu istrimu. Siapa Pak? Ibu-ibu istrimu, mertua. Itu. 11, anak-anak istrimu. Siapa? Anak tiri, anak-anak istrimu. Kan anaknya istri belum tentu anak kita kan? Benar nggak? Anak-anak istri. Soalnya dia udah kawin duluan Pak, punya anak duluan. Berarti kan anak-anak istrimu. 12, istri-istri anak kandungmu. Siapa? Menantu. Istri-istri anak kandungmu. Memang bahasa-bahasa begini tuh agak bikin puyeng gitu ya, kalau belum terbiasa tuh. Liur, saksi ya tante. Okos judul film Indosiar gitu, membingungkan gitu. Nah itu mahram nasab yang disebutkan Quran. Sederhana, bukan mahram nasab. Semua mahram yang disebutkan dalam Al-Quran meliputi mahram nasab, meliputi mahram
pernikahan dan juga susuan. Cuma 13. Tapi ternyata kalau dirinci lebih jelas, lebih lebar, lebih detail, itu gambarannya enggak seperti itu, Pak. Ada cabang-cabangnya, nanti turunan-turunannya. Makanya baca Quran harus disertai dengan penjelasan ulama. Harus disertai dengan belajar fikih. Jangan cuma baca Quran doang terus kita pahami, oh seperti ini. Enggak. Harus buka buku fikihnya. Kalau ayat Qur'annya bicara tentang hukum, ya berarti bicara tentang fikih. Maka cek fikihnya bagaimana. Baca hadis juga sama. Jangan cuma baca hadis terus langsung kita simpulkan, oh ini hukumnya begini. Bukan. Tapi lihat fikihnya, bagaimana para ulama memahami hadis ini. Nah, sekarang kita perjelas nih ya. Perjelas mahram nasab. Mahram nasab itu cara menjelaskannya begini, ya. Cara menjelaskannya pakai rumus. Pertama, rumus ke atas. Rumus ke atas. Ke atas itu siapa? Leluhur kita, Pak. Kalau kita laki-laki berarti yang di atas kita itu siapa? Ibu. Karena kan ini konteksnya yang haram dinikahi ya. Jangan sebut bapak. Kalau bapak itu berarti bicaranya sama siapa? Sama ibu-ibu. Cara neranginnya jangan bingung. Siapa mahram? Bapak kita. Emangnya mau nikah sama bapak kita? Emangnya cowok apaan? Ya kalau sama bapak mah bukan bab mahram namanya. Udah jelas haram gitu, haram nikah. Babnya ya bukan soal pernikahan itu mah. Ya nggak sah nikah juga gitu, bukan sekedar haram gitu, dosa juga gitu. Maka bicaranya adalah pertama adalah ibu. Rumusnya ke atas dulu. Setelah ibu siapa? Nenek. Ibunya ibu. Nah, nenek. Setelah nenek ke atas lagi siapa? Buyut. Ibunya nenek. Itu bahasanya berarti. Ibunya ibu, terus ibunya nenek, buyut. Terus sampai Siti Hawa. Sampai Siti Hawa, Pak. Ya kalau masih hidup. Kan begitu ya? Kok Ustadz menjelaskan sampai Siti Hawa? Lucu itu Ustadz. Bukan lucu, itu benar. Seandainya masih hidup. Itu. Jadi kalau belum nyampe ilmunya jangan suka ngomongin Ustadz, Pak. Kalau kita agak aneh kok rancu begini ya, kayak lucu gitu. Ya bukan lucu, beneran itu, ya. Sampai Siti Hawa. Ini kan rumusnya terus kan, seandainya ketemu. Cuman biasanya kan sampai buyut saja kita udah nggak ketemu kan, benar nggak? Udah kemungkinan kita nikah sama buyut tuh kecil kan, 0,0,0%, 1%. Nah di kitab-kitab fikih, buku-buku fikih kebanyakan ngebahasnya sampai nenek gitu kan. Padahal kalau mau diperlebar ya uyut terus ke atas sampai Siti Hawa. Terus ada lagi ke atas, berarti dari jalur ayah. Itu kan tadi jalur ibu ya. Ya kan kita kan punya nenek kan bukan dari ibu doang kan. Ayah. Cuman ayah tuh bukan bahasannya mahram. Maksudnya kita mau buat diagram ke atasnya gitu kan. Diagram ke atasnya ayah siapa? Ibunya ayah. Jadi kalau ada diagram ayah tuh jangan bingung. Ini memang mahram Pak Ustadz ayah. Ya bukan mahram. Maksudnya kita mau bikin diagram ibunya ayah. Ayahnya kita munculin dulu. Diagram ke atas tuh kita, terus di atasnya ayah. Di atasnya ayah tuh berarti ibunya ayah, nenek. Terus ibunya nenek ke atas lagi berarti buyut. Terus sampai Siti Hawa. Paham? Nah, maka orang-orang itu adalah mahram, haram nikah. Nah sebenarnya yang paling penting dari mahram itu Pak, bukan cuma apal siapa saja mahram, bukan, tapi konsekuensinya.
Saya bicara konsekuensi dulu deh, biar nggak kehabisan waktunya. Konsekuensi mahram yang pertama apa? Bolehnya melihat sebagian aurat. Ya tentu yang paling utama apa? Haram menikah. Pertama itu yang paling pertama tentu. Kedua, boleh melihat sebagian aurat. Berarti kalau disebutkan dia mahram saya, berarti dia boleh melihat sebagian aurat saya. Saya boleh melihat aurat dia sebagian. Dia boleh melihat sebagian aurat saya. Paham ya? Itu yang pertama konsekuensinya. Yang kedua, boleh berduaan. Berarti boleh berkholwat. Nah, bahasa fikihnya apa? Berkholwat. Berkholwat. Kita kan sholat tuh tahajud berarti berkholwat sama siapa? Sama Allah. Nah, berkholwat dengan mahram boleh berduaan dalam satu ruangan, dalam satu rumah, dalam satu kamar, nggak harus kamar, rumah sepi nggak ada orang, berduaan dengan mahram boleh. Berarti dengan selain mahram boleh nggak? Nggak boleh. Boleh naik mobil berduaan dengan mahram. Jadi konteksnya diperluas, bukan cuma berduaan bayangannya di kamar doang. Berarti pemahamannya masih sempit cara menerangkannya. Berduaan di kamar, berduaan di rumah, ya, di sebuah ruangan, di kantor, di taksi, di Grab. Benar nggak nih? Itu tukang Grab laki-laki, istri kita perempuan. Kira-kira boleh nggak tuh istri kita nge-Grab berduaan? Sendirian kan? Istri kita sendirian sama tukang Grab. Nah itu berlaku hukum mahram itu. Nah, itu bahasan ntar deh. Masih panjang episodenya. Nah itu konsekuensinya bolehnya berduaan. Melihat sebagian aurat dan berduaan. 3, boleh saling menyentuh. Boleh bersentuhan. Ya tentu sentuhan yang wajar ya. Seperti apa? Salaman. Ya sentuhan mijit ibu kita boleh nggak? Oh, ibu kita pusing pijitin kepala ibu boleh. Pijitin badan ibu boleh. Pijitin nenek kita maksudnya. Boleh. Karena berlaku hukum mahram. Terus apa lagi? Kalau dalam mazhab Syafi'i tidak batalnya wudu. Karena dia mahram, maka bersentuhan dengan dia itu tidak batal dalam mazhab Syafi'i. Tapi kalau dalam mazhab lain mah ya sejak awal juga sama perempuan lain itu tidak batal. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i kita bersentuhan kulit dengan orang lain, dengan perempuan ya, itu batal dengan yang bukan mahram. Tapi kalau mazhab Syafi'i kalau mazhab lain mau dengan siapapun tidak batal. Kalau mazhab lain dengan siapapun perempuan tidak batal bersentuhan tuh. Yang batalkan tuh jima. Tapi kalau mazhab Syafi'i dengan mahram tidak batal. Dengan selain mahram batal. Terus apalagi konsekuensinya? Bolehnya sapar berdua. Ya masuk kategorinya kholwat juga kan. Bersapar bepergian dengan mahram itu boleh. Tapi dengan selain mahram tidak boleh. Kecuali rame-rame dalam satu bus. Kan banyak ibu-ibu yang ikut. Misalkan jarah gitu ke Wali Songo. Ibu-ibu ikut 10 orang. Ya kan laki-lakinya juga banyak kan? 10 orang. Nah, jaraknya jauh-jauh tapi jangan dempet. Itu kan ikhtilat namanya, campur baur, sapar bareng kan? Ya cuman karena nggak berduaan, rame-rame ya boleh. Gitu. Nah, dengan mahram boleh kita sapar. Dianterin sama ibu kita, nganter ibu kita berobat, nganter ibu kita pergi haji, pergi umroh, nganter jalan-jalan. Nah itu boleh dengan mahram. Nah itu konsekuensinya apa aja Pak? Coba apalin.
Satu, apa? Boleh melihat sebagian aurat. Ngaji saya mah bukan jiping doang, Pak. Harus apal, paham, ya. Karena ini ilmu fikih, bukan jiping gitu. Saya ngaji saya bukan menyentuh hati bapak-bapak, bukan. Kalau mau menyentuh hati bapak-bapak pengajian akhlak gitu ya. Gitu. Wah, ngeunaheun ustaz eta mah bikin sedih cenah. Nah, itu kajian akhlak. Kalau saya nyentuhnya ini, paham ya? Apa konsekuensi yang pertama? Boleh melihat sebagian aurat. Dua, boleh bersentuhan. Tiga, boleh berduaan. Empat, boleh sapar bersama. Tidak batalnya wudu. Nah, yang terpenting dari mengetahui mahram itu sebenarnya ya. Jangan hanya terpaku terjebak pada apal doang. Saya apal siapa mahram saya. Tapi konsekuensinya pokok. Berarti kan ini namanya nggak ada buahnya. Tujuan dari pohon itu kan ilmu, pohon itu ilmu. Buahnya kan amal. Paham ya? Ini sering lupa nih kadang kita tuh. Cuma ngapalin mahram siapa aja, tapi lupa dengan konsekuensinya. Nah, baik lagi tadi ibu, udah ya, ibu nenek ke atas, nenek buyut dari jalur ayah bapak. Terus ke bawah, ya. Wah, anak perempuan sebut, jangan anak doang. Laki yuk kesebut dong, mau nggak? Wah. Bawahnya lagi siapa? Perempuan dari anak. Iya, anak perempuan dari anak perempuan itu bahasanya kan? Itu. Cucu perempuan. Terus ke sampai kiamat. Sampai kiamat. Barangkali kita umurnya panjang. Ya maksudnya kalau mau makin ngelebar, kalau ke atas sampai siapa? Siti Hawa. Misalkan umur kita 200 tahun, misalkan ya berarti nggak terbatas mahram tuh cucu doang, enggak kan? Berarti cucunya cucu kita, cucu gitu kan? Berarti kan anaknya cucu punya anak berarti apa? Cicit punya anak cocot. Udag apa namanya? Nah, itu haram dinikahi. Terus ada lagi berarti yang kurang, siapa lagi tuh? Cucu perempuan dari anak laki-laki. Anak laki-lakinya bikin bagan, paham ya? Kalau bikin bagan gitu ya, kalau bikin formasi itulah bagan. Anak laki-lakinya tulis dulu. Terus ke bawahnya anak perempuan. Berarti kan cucu perempuan dari anak laki-laki. Terus ke bawah ila yaumil qiyamah. Begitu Pak cara menjelasinnya Pak. Udah ke bawah beres ya. Paham ya? Jadi ke atas dulu cara neranginnya. Sebab kalau nggak pakai rumus ke atas ke bawah ngacak gitu tuh, bingung, bener nggak? Gitu akhirnya mana aja disebut dus-dusan, ini disebut bibi lari ke ponakan gitu. Bukan begitu, biar apal mah ke atas ke bawah. Udah ke atas ke bawah. Ini karena nasab ya. Terus sekarang yang setara sejajar dengan kita siapa? Yang sejajar dengan kita. Yang sejajar dengan kita ada 3 kategori. Ya kategori 1, saudari perempuan. Cuma saudari perempuan itu kan terbagi 3. Saudara seayah seibu disebutnya saudara sekandung. Ingat nih, sekandung itu bukan seibu, paham ya? Sekandung itu bimakna bermaksudnya adalah seayah seibu. Itu pertama. 2, saudari seayah saja. Ketiga, saudari seibu saja. Benar nggak?
Ya saudari kita tuh, saudara-saudari kita tuh punya 3 potensi kan. Kalau bapak kita nikah lagi sama perempuan lain, bukan ibu kita, punya anak, berarti anaknya bapak itu saudara siapa? Ayah. Ibu kita kawin lagi, punya anak, berarti anaknya saudara siapa? Seibu. Kalau yang ibu bapaknya sama kita, berarti saudara berarti kita tuh punya saudara berapa, Pak? 3. Tergantung nasib, gitu kan. Bapaknya kawin lagi enggak? Gitu kan. Bapak saya alhamdulillah enggak kawin lagi. Ya wallahu alam kalau ibu saya meninggal gitu. Nah, boleh dah kawin lagi, syaratnya 1, jangan seusia sama saya, apalagi lebih muda gitu. Kalau mau umur 50 tahun ke atas. Kalau lebih muda seumuran saya kan nggak enak cium tangannya sama ibu tiri. Mama gitu kan, mau cium tangannya kan nggak enak gitu. Ini mama tapi seumuran gitu. Janganlah nanti ya. Nanti saya jadi nggak bisa tidur gitu. Ulah kanu ngora, kanu kolot deui gitu. Kanu geus ini nih. Nah, berarti saudara itu ada 3, saudari sekandung, seayah, seibu. Semua saudari kita ya itu adalah mahram, haram nikah. Saudari seayah, saudari seibu saja, bukan saudari tiri. Apa? Bukan saudari tiri. Ya kalau sebapak doang berarti saudara sebapak. Jangan disebut saudara tiri. Ini banyak salah kaprah ini, kagak ngaji sih. Gitu. Ilmunya ilmu viral doang, bukan ilmu ngaji. Ilmunya ilmu viral. Kata orang itu saudara tiri. Iya kata orang, bukan kata ustadz kan. Gitu. Dulu guys saya salah paham, dianggapnya saudara tiri. Banyak orang yang nyebutnya saudara apa? Saudara tiri, saudara sambung. Bukan saudara sambung. Saudara seayah. Saudara itu mahram itu, Pak. Nah, berarti yang sejajar sama kita udah beres ya? Udah beres. Sekarang yang sejajar sama ayah dan ibu kita. Siapa? Bibi. Betul, bibi kan? Nah. Bapak ibu kita dulu deh. Ibu kita punya saudari perempuan. Berarti kan bahasanya saudari perempuan ibu. Ya kalau dari kita bibi. Jangan suka bingung, Pak. Jadi kalau bahasanya saudara perempuan ibu, berarti itu maksudnya dari sisi ibu kita nyebutnya saudari perempuan. Kalau dari sisi kita nyebutnya bibi. Orang sering ketukar di situ. Makanya Pak Bolito suka begitu, yang lainnya membingungkan gitu. Ustadznya juga jadi bingung. Ya, seluruh saudari ibu, berarti bibi kita itu mahram. Baik saudari ibu yang sekandung, seayah atau seibu. Benar nggak? Ya kan bibi kita tuh kan saudaranya ibu, bisa seayah sekandung, mau sekandung bisa seayah doang, seibu saja. Mahram itu. Terus dari ayah, semua saudari ayah, baik sekandung, seayah atau seibu saja. Oke, udah jelas ya. Berarti semua yang sejajar. Ingat nih kata-katanya nih biar ngejelasin ke orang ya. Sejajar, setara dengan ayah dan ibu kita. Ada lagi. Kalau baca Quran dong kurang lengkap, Pak. Semua yang sejajar dengan nenek kita. Betul? Betul nggak? Kita kan tadi punya nenek kan? Nenek kita punya saudara nggak? Nah, berarti kalau saudaranya nenek itu apanya bapak kita? Apanya ibu kita? Bibi kan? Enggak? Nenek kita punya nenek. Kita punya nenek. Nenek kita punya saudara. Benar nggak? Nenek kita punya saudara. Ya dari sisi kita kan nenek kan?
Dari sisi bapak sama ibu kita siapanya itu? Bibinya kan? Benar nggak? Nah, semua saudari nenek, berarti yang perempuan itu adalah mahram. Baik saudari nenek dari ibu atau saudari nenek dari ayah. Ini enaknya ada bor ini. Kalau yang nggak terbiasa bahasa begini, yang kuyang nggak bayangkan. Paham apa nih? Paham ya? Kita punya nenek, saya punya ibu. Ibu kita punya ibu, berarti nenek. Nenek kita punya saudara. Seluruh saudaranya yang perempuan, sekandung, seayah, seibu adalah mahram kita. Karena bapak kita juga mahram ke dia, benar nggak? Ibu kita mahram kan ke dia karena siapa? Bibinya. Ya kalau kita kan neneknya kan, nenek kita, cuman nenek bukan nenek asli gitu kan, bukan nenek original. Gitu. Udah tuh. Yang sejajar sama nenek sudah, yang sejajar sama bapak ibu kita sudah, yang sejajar sama kita juga sudah. Ada lagi nggak yang kurang? Apa Pak? Yang kurang? Semua anak saudara kita. Siapa tuh? Ponakan. Semua anak saudara kita. Kita punya saudara, sejajar sama kita kan? Nah, yang sejajar punya kita, yang sejajar dengan kita punya anak. Berarti kan bukan garis ke bawah kita kan? Garis ke bawahnya dari siapa? Dari saudara. Baik kita punya saudara laki atau saudara perempuan, punya anak. Semua keponakan dari saudara laki-laki atau dari saudari perempuan, ya. Semua keponakan perempuan adalah mahram. Terus ke bawah, saudara laki-laki dulu deh. Saudara laki-laki kita punya anak perempuan, berarti keponakan kita mahram. Keponakan kita punya anak perempuan, berarti itu siapanya? Cucunya saudara kan? Benar nggak? Ya bukan cucu kita kan, tapi cucunya saudara. Terus ke bawah itu adalah mahram. Paham tuh, Pak? Sok tulis ulang deh di bor. Lamun bisa. Lamun can bisa nulis di kertas, berarti can asup ilmuna. Lamun masih bingung. Gimana ya bingung ini? Itu belum masuk ilmunya. Dah, itu mahram karena nasab. Ada banyak orang tuh ya, banyak ya. Kelompoknya juga banyak. Kalau dikurangkan cuma berapa doang kan. Tapi kalau penjelasan fikihnya luas. Nah itu saudara karena nasab. Terus yang kedua, saudara karena karena pernikahan dulu deh. Ada persusuan mantan aja. Saudara karena pernikahan. Nah mahram, salah ngomong. Mahram karena pernikahan. Yang pertama nih, kalau ini rumusnya nggak ada rumus, gini aja. Pertama, mertua. Kalau ini nggak ada rumus, ngapalin aja sedikit sih ya. Mertua. Berarti mertua itu siapa? Ibunya istri. Itu bahasanya. Singkatnya mertua. Cuman kita harus dibiasakan bahasa gitu. Ibunya istri. Nanti saya pikir bahasanya begitu Pak. Kalau nggak terbiasa bahasa itu bingung kita. Ibunya istri itu mahram. Sejak kapan mahramnya? Sejak akad. Bukan sejak kita menjima istri, bukan. Itu salah ngomong itu kalau ada ustadz bilang begitu ya. Salah ngomong, mungkin paham, cuman ya namanya ustadz terkenal, hatersnya banyak gitu, jadi goreng gitu kan. Ya saya juga salah ngomong banyak gitu kan, bagi haters kan, wah salah ngomong gitu kan, dibully bla bla bla. Biasalah gitu resiko jadi ustadz itu. Nah, ibunya istri. Yang kedua apa? Anaknya istri. Anaknya istri. Kan mertua itu jadi mahram bukan karena nasab, benar nggak?
Jadi mahram tuh karena siapa? Karena pernikah. Asalnya kan orang lain kan. Cuman karena kita menikah dengan istri, dengan anaknya, dengan si kita anaknya, maka jadi mahram kita tuh dengan mertua. Sejak akad sah nikahnya udah mahram tuh Pak. Selama-lamanya, abadan. Walaupun udah cerai sama istri kita, sama anaknya udah cerai ya Pak. Oh udah 40 tahun lalu saya cerai sama dia, tapi ibunya tetap mahram, tetap mertua. Nggak ada istilah mantan mertua. Iya sih mantan secara administrasi, cuman secara fikih tetap mertua. Sekali mertua tetap mertua, hidup mertua. Apalagi yang udah deket banget sama mertuanya. Walaupun cerai kan, kalau udah deket mah kan ya harusnya kan nganggap seperti ibu sendiri kan, begitu ya. Kecuali musuhan sama mertuanya. Nah, terus yang kedua anaknya istri. Anaknya istri siapa Pak? Anak tiri. Anak tiri, belum tentu anak kita. Oh gitu ya? Ya anak kita mah anak kita, anaknya istri itu ya anak tiri. Nah, kalau anak tiri sejak kapan mahramnya? Sejak kita menggauli ibunya. Kita akad nih sama ibunya, sah nikahnya. Berarti anak tiri anaknya itu, anak tiri kita mahram selama-lamanya. Tapi kalau belum maaf salah ya. Anak tiri itu sejak dijima. Kita nikah nih sama ibunya. Nah, baru akad doang, Pak. Baru akad doang. Terus kita naksir sama anaknya. Nah, kita ceraiin ibunya, pilih anaknya. Boleh selama belum menjima ibunya. Kalau mertua sejak apa? Sejak akad. Kalau anak tiri sejak menjima ibunya. Paham ya? Nah, ini ketukar di sini karena salah ngomong gitu, Pak. Sejak menjima ibunya. Maka kalau sudah dijima ibunya, berarti selama-lamanya anak tiri itu tetap mahram. Terus yang ketiga siapa? Istri anak. Siapa Pak istri anak? Menantu. Kita punya anak laki. Anak laki kita punya istri. Nah, berarti menantu. Nah, menantu itu sejak akad. Anak kita sudah akad nih. Ya. Sudah akad sama perempuan itu. Maka ketika sudah akad, selama-lamanya anaknya istri menantu kita adalah mahram. Walaupun anak kita belum sempat jima dengan perempuan itu, maka selama-lamanya sejak akad kita adalah mahram dengan mantu kita yang perempuan itu, Pak. Terus yang keempat siapa? Istri ayah. Siapa? Siapa istri ayah? Ibu tiri, bukan belum tentu ibu kita kan? Istri ayah, ibu kita berarti ya kan belum tentu. Semua istri ayah, ayahnya tukang kawin. 40 orang, Pak, pernah dikawinin, Pak. Berarti semuanya adalah ibu tiri, mahram kita, Pak. Sejak kapan? Sejak akad. Sejak akad. Ibu tiri itu sejak akad. Jadi walaupun ibu tirinya masih muda, itu mahram kita, Pak. Bapak kita kawinnya sama umur berondong ya, umur 20-an. Mantan. Oh, misalkan masih jadi istri ya ibu tiri apalagi gitu kan. Sudah cerai sama bapak kita, tetap ibu tiri tetap mahram selama-lamanya. Gitu. Nah, itu mahram karena pernikahan. Udah aja ya? Nah, mohon maaf ya apabila ada kesalahan, nanti akan dilanjutkan di pertemuan yang akan datang. Ini mahram karena pernikahan belum selesai nih, belum tuntas, masih ada penjelasan lainnya. Nanti dilanjutkan dengan penjelasan mahram karena persusuan. Singkatnya mahram karena persusuan itu syaratnya pertama
di bawah usia 2 tahun. 2 tahunnya 2 tahun Hijriah. Ya. Dalam fikih itu kalau bicara bulan, bicara tahun itu tahun Hijriah. Zakat ketemu haul setahun. Itu bukan setahun Masehi. Nah, kalau begitu juga bicara soal anak iddah, soal anak susuan 2 tahun itu 2 tahun ke bawah 2 tahun Hijriah. Terus yang kedua syaratnya 5 kali susuan. Dihitung 5 kali itu gimana? 1 kalinya sampai kenyang, sampai anaknya tidur, dilepas. Baik langsung atau tidak langsung nyusunya. Jadi nggak harus ngebayangin langsung, Pak. Bu, saya tungguin ya anak saya ini disusuinnya berapa kali sama ibu. Ditungguin, oh sekali ini berarti. Kata Pak Ustadz harus jelas 5 kali gitu. Nggak harus gitu ya. Sehari kemungkinan berapa kali nyusu Pak anak? Baik. Sering ya? Ya kalau nitip sehari disusui kemungkinan lebih dari 5 kali kemungkinan kan? Berarti sudah jadi mahram. Gampangnya gitu Pak, jadi nggak usah bingung itu 5 kali gimana ngitungnya. Gini aja, dititipin sehari kemungkinan lebih dari 5 kali. Nggak usah nanya, Bu, anak saya tadi dititip berapa kali Bu disusuinnya? Oh lupa, oh berarti besok harus pasang CCTV nih gitu kan. Bercanda Pak. 1-2 tahun, di bawah umur 2 tahun 3-5 kali susuan. Nah itu baru jadi mahram. Demikian, ini belum selesai nih ya. Nanti akan dijelaskan berikutnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.